Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur hari ini Engkau juga boleh berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari kisah bacaan pagi ini saya belajar untuk melihat yaitu tentang bagaimana orang-orang pada saat itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ada banyak sikap, cara ketika kita menyambut seseorang biasanya. Biasanya kalau orang-orang yang dalam tanda petik ya, terkenal, terhormat, memiliki jabatan khusus, kita pasti akan memperlakukannya dengan khusus ya, dengan penuh hormat, dengan penuh persiapan, dengan segala hal yang terbaik yang pasti ya akan kita berikan. Sedangkan kalau untuk orang-orang yang biasa pada umumnya ya Bapak Ibu Saudara, itu menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Tidak terlalu heboh, tidak terlalu perlu persiapan dengan baik, dan dalam segala sesuatunya biasa-biasa saja. Yang mau saya katakan adalah bagaimana kita hari ini menyambut Tuhan. Mungkin pada saat kita doa pagi atau waktu-waktu saat teduh kita, pada saat kita beribadah hari Minggu, pada saat kita bersekutu, apakah kita juga menyambutnya dengan penuh persiapan? Atau kita menyambutnya dengan sesuatu yang biasa-biasa saja? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu persiapkan ketika saat teduh pagi atau waktu-waktu teduh di keseharian kita atau dalam ibadah kita. Apakah kita juga mempersiapkannya dengan serius? Mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh sukacita dan menyambut waktu-waktu itu dengan antusias? Atau kita biasa-biasa saja? Bukan berarti harus yang bagaimana juga, tetapi paling tidak sudahkah kita menyiapkan hati kita
ketika kita menyambut Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya setiap hari kita membangun relasi dengan Tuhan, bukan? Nah, bagaimana kita membangun itu? Apakah kita menganggapnya hal ini biasa saja, atau ini sesuatu yang luar biasa sehingga kita mempersiapkan hati kita dengan baik, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Sikap hati akan mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan ini. Kalau kita penuh dengan antusias, kalau kita penuh dengan sukacita dalam menyambut kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena tanah kita yang subur itu sudah siap untuk ditaburi oleh firman. Tetapi jika kita tidak mempersiapkan atau hanya sekedar melakukan sebagai rutinitas saja, tidak heran walaupun saat teduh, walaupun punya waktu persekutuan, punya waktu ibadah, hidupnya nggak berubah. Tidak jarang orang-orang demikian akan mengalami kekeringan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak untuk kita hari ini. Mari kita mempersiapkannya dengan baik. Penuh dengan antusias ketika kita menyambut waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Pada saat itu mereka menyambut dengan sukacita. Ya, walaupun pada waktunya nanti mereka yang bersorak Hosana, Hosana, yang juga bersorak salibkan dia. Nah, semoga kita bukanlah yang demikian, ya. Kita siap dalam segala sesuatunya, kita siap dalam segala konsekuensinya. Sekali Tuhan Yesus, kita akan tetap ikut Tuhan Yesus. Sekali selamat, biarlah setiap kita juga tetap selamat di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari di dalam kita menyambut waktu-waktu bersama dengan Tuhan, kita sambut dengan penuh sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui kebenaran firman-Nya. Biarlah kita juga boleh berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana kami mempersiapkan diri kami ketika kami menyambut kedatangan-Mu. Waktu-waktu bersama dengan Engkau, ataupun waktu di mana Engkau akan menjemput setiap kami. Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami selalu siaga, siap sedia dengan penuh sukacita menantikan kehadiran-Mu. Dan inilah doa kerinduan kami, Engkau dapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami tahu ada banyak halangan, rintangan, tantangan yang bisa membuat kami berpaling daripada-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau Engkau terus menjaga hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami boleh benar-benar memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ini doa seru kami yang kami naikkan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh senantiasa menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.